Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel YouTube Fisika Sahabatku bersama saya Saprihani SPD. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang materi fisika kelas 12 tentang konsep listrik statis pada bagian pertama. Adapun tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar yang kita capai pada hari ini yaitu kompetensi dasar menganalisis muatan listrik, gaya listrik, kuat medan listrik, flux potensial listrik, energi potensial listrik, serta penerapannya pada berbagai kasus. Sedangkan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini, yang pertama mengidentifikasi fenomena kelistrikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, menentukan besar gaya listrik atau gaya kolom pada beberapa muatan. Kita masuk ke konsep listrik statis. Jadi listrik statis dalam bahasa Inggris disebut dengan elektrostatis, di mana ini merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang pengumpulan muatan listrik dan sifat-sifatnya pada suatu benda. Nah, pada konsep elektrostatis ada kata listrik yang statis, listrik statis atau diam, statis atau diam, di mana tidak ada muatan yang mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain, melainkan hanya menyala dalam satu tempat saja. Nah, sehingga dapat dikatakan bahwa listrik statis atau elektrostatis tidak dapat menghasilkan arus listrik. Sejarah penemuan listrik statis diawali oleh matematikawan Yunani yang bernama Thales of Miletus pada tahun 625 sampai 547, di mana ilmuwan ini menemukan percobaan sebuah batu disebut dengan batu ambar yang digosokkan pada kain wol, dan setelah digosokkan pada kain wol, batu tersebut ternyata menarik bulu ayam yang ada di dekatnya. Ini merupakan sejarah penemuan listrik yang pertama kali ditemukan. Nah, kita lihat bahwa listrik statis mempelajari pengumpulan muatan listrik dan sifat-sifatnya pada suatu benda, di mana kita ketahui bahwa muatan listrik terbagi atas dua, yaitu muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Dikatakan positif jika dia kekurangan elektron, sedangkan negatif jika dia kelebihan elektron. Apa penyebab timbulnya listrik? Jadi timbulnya listrik atau aliran listrik itu berasal dari gerakan elektron. Gerakan elektron. Di mana kita ketahui bahwa konsep muatan listrik atom dimulai dari bahwa atom itu terdiri dari inti atom dan elektron. Di mana inti atom itu sendiri bermuatan positif, sedangkan elektron bermuatan negatif mengelilingi inti atom dalam lintasan tertentu. Gaya listrik inilah yang menyebabkan elektron bergerak yang mengelilingi inti atom. Nah, beberapa percobaan, beberapa penerapan konsep atau fenomena kelistrikan dalam kehidupan kita sehari-hari bisa kita lihat. Misalnya sisir yang digosokkan pada rambut yang kering itu akan menarik serpihan-serpihan kertas. Ini terjadi karena sisir yang digosokkan pada rambut yang kering akan bermuatan negatif, di mana sisir akan mengalami kelebihan elektron, di mana elektron ini diperoleh dari rambut yang berperan untuk memindahkan elektron ke sisir, sehingga kita bisa lihat bahwa sisir ternyata bisa menarik serpihan-serpihan kertas. Nah, kita lihat videonya berikut ini. Kita bisa lihat videonya tentang percobaan listrik statis. Ini kita lihat. Oke, kita lihat. Kemudian penggaris ini kita gosokkan pada kertas yang kering. Digosok-gosokkan pada kertas yang kering. Oke, setelah beberapa lama
Oke, digosokkan. Kita lihat hasilnya seperti apa. Setelah digosokkan di kertas yang kering, kemudian penggaris, kemudian bisa menarik serpihan-serpihan kertas karena penggaris sudah memiliki muatan negatif. Oke, ini konsepnya mengapa yang berpindah muatan negatif bukan muatan positif. Ini dikarenakan muatan negatif mempunyai massa yang lebih ringan dibandingkan dengan muatan positif, sehingga muatan negatif akan lebih mudah berpindah ke penggaris tadi, sehingga bisa menarik serpihan-serpihan kertas. Nah, di dalam kertas terdapat muatan negatif dan muatan positif. Ketika didekatkan dengan penggaris yang bermuatan negatif, maka muatan positif pada kertas akan ditarik oleh muatan negatif pada penggaris sehingga kertas dapat terangkat. Nah, inilah video tentang contoh dari percobaan listrik statis. Oke, fenomena listrik statis dapat juga kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya terbentuknya petir saat hujan. Itu merupakan contoh dari fenomena listrik statis. Kemudian gosokan kain sutra dengan kaca, di mana pada saat kita gosokkan kaca ke kain sutra terjadi perpindahan muatan atau elektron. Kemudian seperti tadi gosokan batang plastik dengan kain wol, bisa juga pada saat tangan kita letakkan di layar televisi, pada saat televisi sudah dimatikan, kemudian kita dekatkan tangan kita ke layar televisi, ternyata bulu rambut kecil di tangan kita itu akan tertarik oleh layar televisi kita. Itu juga merupakan interaksi dari muatan-muatan yang ada di layar televisi. Kemudian mesin fotokopi juga menggunakan konsep fenomena listrik statis. Percikan api pada ban truk dengan jalan raya ini juga termasuk aplikasi daripada listrik statis, walaupun pada prinsipnya ini sangat membahayakan pada mobil truk, terutama yang berisi bahan bakar. Kemudian cat semprot juga termasuk dalam aplikasi penerapan listrik statis. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk apa itu listrik? Apakah listrik statis itu dan apakah muatan listrik itu sendiri? Nah, muatan listrik dilambangkan dengan huruf Q. Ini jadi muatan listrik dilambangkan dengan huruf Q, di mana muatan listrik positif itu mengarahnya keluar, sedangkan muatan listrik negatif itu mengarahnya ke dalam. Suatu muatan listrik diambil dari kolom, di mana satu kolom adalah jumlah muatan listrik yang mengalir dalam 1 ampere, sebesar 1 ampere dalam 1 detik. Jadi satu kolom adalah 1 ampere kali 1 detik. Apakah gaya listrik itu? Nah, gaya listriklah yang menyebabkan sehingga benda atau muatan itu saling tarik-menarik atau tolak-menolak. Nah, kita lihat gaya listrik asal disebut dengan gaya Coulomb antara dua muatan listrik pada prinsipnya memiliki konsep bahwa apabila dia bermuatan listrik yang sama akan saling tolak-menolak, sedangkan apabila memiliki muatan listrik yang berbeda antara plus dan minus maka dia akan tarik-menarik. Kita lihat gambar di atas ini ada gambar dua muatan yang berbeda plus dan minus akan saling tarik-menarik sebesar gaya F, dan dua muatan listrik sama-sama positif akan saling tolak-menolak. Besarnya gaya listrik di dalam hukum Coulomb dituliskan sebanding dengan muatan listrik tiap benda itu, atau sebanding dengan Q1 dan Q2-nya. Kemudian berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut. Jadi dapat kita lihat bahwa jarak juga sangat menentukan besarnya gaya listrik pada dua buah muatan. Kita masuk ke contoh soal daripada hukum Coulomb. Nah, kita lihat dua buah muatan listrik masing-masing 20 mikrocoulomb dan minus 20 mikrocoulomb. Terpisah pada jarak 30 cm. Tentukan besar dan arah gaya listrik pada setiap muatan listrik tersebut. Nah, kita lihat. Diketahui Q1 sama dengan 20 mikrocoulomb. Mikronya kita ganti dengan 10 pangkat minus 6. 20 berarti 20 kali 10 pangkat minus 6 coulomb. Kemudian Q2 minus 20 kali 10 pangkat minus 6. Jadi mikronya kita ganti dengan 10 pangkat minus 6. Kemudian antara kedua muatan berjarak 30 cm. 30 cm, kemudian kita rubah ke satuan meter menjadi 0,5
0,3 meter. Ditanyakan berapa gaya listrik atau berapa gaya kolomnya. Oke, persamaannya adalah F sama dengan K kali Q1 Q2 per R pangkat 2. Di mana K adalah tetapan sebesar 9 kali 10 pangkat 9. Kita masukkan angkanya, kita substitusi angkanya. Angkanya Q1-nya 20 kali 10 pangkat minus 6. Q2-nya juga sama 20 kali 10 pangkat minus 6. Ini hanya menunjukkan arahnya saja, jadi tidak usah dimasukkan minusnya. Kemudian R-nya kita ganti dengan 0,3. Ini sudah dirubah ke dalam satuan meter. Oke, kemudian kita kalikan nilainya. Jadi tetap ini 9 kali 10 pangkat 9. 20 kali 20 dapat 400. Ini. Kemudian pangkatnya kita jumlahkan menjadi minus 12. Kemudian 0,3 pangkat 2 berarti 9 kali 10 pangkat minus 2. Ini. Jadi pangkat 2. Nah, ini tetap 9-nya habis. Ini 9 dengan 9 habis. Kemudian pangkatnya 10 pangkat 9 tetap. Kemudian pangkat yang satunya lagi minus 12 tambah 2. Karena ini minus menjadi tambah 2 berarti minus 10. Jadi 9 kurang 10 dapat min 1. Berarti 400 kali 10 pangkat min 1 sama dengan 40 Newton. Ini ada di belakang saya ini. Ini sebesar ini 40 Newton. Jadi habis nolnya 1 menjadi tinggal 40 Newton. Jadi besarnya gaya kolom atau gaya listrik yang terjadi antara dua muatan tadi ini sebesar 40 Newton. Kita masuk ke contoh yang kedua. Ini contoh yang kedua. 3 buah partikel bermuatan listrik terdapat pada satu garis lurus. Seperti tampak pada gambar. Nanti saya berikan gambarnya sebentar. Hitunglah gaya kolom pada muatan ketiga yang sebesar 4 mikrokolom akibat dua muatan yang lainnya. Jadi ada muatan Q1 sebesar minus 8 mikrokolom, Q2 sebesar plus 3 mikrokolom, dan Q3 sebesar minus 4 mikrokolom. Kira-kira berapa besar gaya kolom yang timbul akibat adanya dua buah muatan Q1 dan Q2. Ini kita lihat ada gambarnya. Ini Q1 ke Q2 sebesar 0,3 meter. Kemudian Q1 ke Q3 sebesar 0,1 meter. Oke, kita lihat diketahuinya sudah jelas. Q1 8 mikrokolom atau 8 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Kita rubah dari mikro ke 10 pangkat minus 6. Q2 3 kali 10 pangkat minus 6 atau 3 mikrokolom. Kemudian Q3 4 mikrokolom. Berarti 4 kali 10 pangkat minus 6. Kemudian jaraknya antara 1 dengan 3, muatan 1 dan 3 sebesar 0,3. Jadi 0,2 tambah 0,1 jumlahnya adalah 0,3. Kemudian jarak antara muatan 2 dengan 3 antara di sini dan di sini itu sebesar 0,1 meter. Nah, karena ada dua muatan yang mempengaruhi Q3, maka kita harus cari masing-masing berapa besar muatan antara 1 dengan 3 dan berapa besar gaya yang timbul antara 2 dengan 3. Kita solusikan dulu berapa besar gaya antara muatan 1 dan muatan 3. F31. Jadi besarnya gaya kolom yang muncul akibat adanya muatan Q1 terhadap Q3. Nah, di mana F31 sama dengan K, Q3 kali Q1 per R31 bukan R32, R31 pangkat 2. Berarti K-nya 9 kali 10 pangkat 9, Q3-nya 4 kali 10 pangkat minus 6, kemudian Q1-nya 8 kali 10 pangkat minus 6, kemudian R31-nya adalah 0,3 pangkat 2 atau 9 kali 10 pangkat minus 2. Jadi sama dengan contoh soal yang pertama tadi. Nah, hasilnya ini 9-nya habis, sama-sama 9 habis, tinggal 8 kali 4. 8 kali 4 sama dengan 32. 32 kali 10 pangkat minus 1. Hasilnya adalah 3,2 Newton. Jadi besar gaya yang muncul antara muatan 1 dengan 3 adalah 3,2 Newton. Selanjutnya kita hitung berapa besar muatan gaya yang muncul antara muatan 3 dengan muatan 2. Di mana F sama dengan K, Q3 kali R2 per R3 pangkat 2. R32 pangkat 2. Kita masukkan K-nya 9 kali 10 pangkat 9, Q3-nya 4 kali 10 pangkat minus 6, Q2-nya 3 kali 10 pangkat minus 6. Kemudian jarak antara muatan 2 dengan 3 adalah 0,1. Berarti 0,1 pangkat 2. Nah, kita lihat. Ini dihabiskan semua ini 4 kali 3 12. Oke, 12. Kemudian 12 kali 9. Oke, hasilnya ini adalah 10,8 Newton. Jadi pangkatnya dulu kita solusikan pangkatnya 9 dengan kurang 12.
9 kurang 12 berarti min 3, kemudian ini pangkat 2 lagi, 0,1 pangkat 2, berarti 0,001. Kemudian hasilnya kalau kita hitung menggunakan kalkulator atau perhitungan secara manual saja, 4 kali 3 12, 12 kali 9 dapat 108. 12 kali 9 dapat 108. 108 kali 10 pangkat min 1 dapat 10,8 Newton. Nah, kita lihat karena F31 berlawanan arah dengan F32, jadi karena berlawanan arah, satunya tarik menarik antara Q1 dengan Q3 itu berlawanan arah, tarik menarik. Q2 dengan Q3, ini kita lihat gambarnya dulu supaya jelas. Ini antara Q1 dengan Q3 tolak menolak karena muatannya sama. Sedangkan Q2 dan Q3 tarik menarik, secara otomatis dia akan berlawanan arah, muatannya akan berlawanan arah, sehingga ada selisih antara gaya totalnya muncul dari dua buah muatan tadi. Jadi F sama dengan F31 kurang F32, atau 3,2 kurang 10,8. Kita kurangi hasilnya minus 7,6. Berarti besarnya gaya secara keseluruhan akibat dua muatan tadi adalah 7,6 Newton. Sedangkan tanda minus menunjukkan bahwa dia mengarah ke arah kiri. Oke, saya kira itu saja untuk pertemuan kita kali ini tentang fenomena kelistrikan atau listrik statis dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian juga dengan hukum Coulomb. Semoga bermanfaat. Silakan like dan share serta subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.